Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku di mana saja berada, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel. Sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah hukum dan sosial yang diulas secara populer. Sahabat-sahabatku sekalian, kali ini saya akan membahas mengenai apakah kasus Subang itu merupakan pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Sebenarnya, untuk mengetahui apakah kasus Subang tersebut adalah pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, dapat diketahui dengan jelas apabila nanti pelakunya telah diumumkan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Namun saat ini, untuk mengetahui apakah kasus Subang adalah pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana, dapat diketahui dari ciri-cirinya seperti sebagai berikut. Pembunuhan biasa. 1. Pembunuhan biasa adalah tindak pidana di mana antara niat dan eksekusi pembunuhan dilakukan secara bersama-sama atau berbarengan. Jadi, pembunuhan yang dilakukan saat pelaku berkeinginan untuk membunuh, kemudian langsung melakukan eksekusi. Yang kedua, waktu yang digunakan hampir bersamaan dengan niat. Kemudian yang ketiga, mayoritas tindak pidana ini terjadi karena emosi sesaat. Saat pelaku tersinggung, langsung melakukan eksekusi. Yang selanjutnya, senjata yang digunakan adalah berasal dari samping atau sekitar pelaku. Jadi, ketika pelaku melakukan eksekusi, dia pokoknya apa saja yang ada di sekitarnya dia gunakan tanpa banyak pikir panjang, dia gunakan untuk membunuh atau mengeksekusi korban. Kemudian selanjutnya, dalam hukum Indonesia, pembunuhan biasa ini diatur dalam pasal 338 KUHP, di mana hukuman maksimalnya adalah 15 tahun penjara. Selanjutnya kita bahas mengenai apa itu pembunuhan berencana. 1. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan dengan terlebih dahulu melakukan perencanaan. Jadi ada jarak waktu cukup lama antara niat untuk membunuh dengan eksekusi pembunuhan. Yang kedua, durasi waktu dalam melakukan pembunuhan itu tidak pasti. Kemudian yang ketiga, adanya jeda waktu untuk melakukan cara dan mencari alat yang tepat. Yang selanjutnya adalah jeda waktu untuk menyuruh orang lain melakukan atau mencari cara menghilangkan barang bukti. Jadi di sini pelaku itu sudah merencanakan matang-matang bagaimana ketika setelah eksekusi dilakukan itu, maka barang-barang bukti itu bisa mereka hilangkan. Kemudian ciri yang selanjutnya dalam pembunuhan berencana adalah sifatnya interpersonal. Jadi biasanya pelakunya itu adalah yang dikenal dan motifnya itu biasanya seperti sakit hati, dendam, dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam hukum Indonesia, pembunuhan berencana ini diatur dalam pasal 340 KUHP.
maksimal hukumannya adalah hukuman mati. Sahabat-sahabatku sekalian, dalam pembunuhan berencana biasanya agak sulit untuk diungkap dibanding dengan pembunuhan biasa. Karena dalam pembunuhan berencana, pelaku sudah dengan matang memikirkan bagaimana cara menghilangkan barang bukti. Demikian saja yang saya dapat sampaikan. Semoga kasus Subang ini cepat terungkap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.